Risa. Oke, tema hari ini tentang hati. Nah, tadi tentang apa? Yang pertama karakter, yang kedua pikiran, yang ketiga hati. Kenapa hati, pikiran, karakter itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari? Mau tahu nggak kenapa? Karena ketika kita memikirkan, hati pikiran kita melekat kepada Tuhan, pikir kita dibaharui. Amin. Nah, kita sudah membahas tentang Kolose 3:2 tadi kan? Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Artinya, hati pikiran kita pikirkan yang ada di atas, bukannya awan ya. Bukan awan ya, tapi Tuhan. Amin. Contoh, Kak Epi. Dia berdoa mikirkan genteng supaya jatuh. Tapi kita pikirkan apa yang di atas. Amin. Jadi gini teman-teman, pikirkan apa Tuhan yang mau. Amin. Oke, hubungan antara pikiran dan hati. Pikiran dan hati sangat berkaitan erat. Apa yang dipikirkan terus-menerus lama-lama akan mengisi hati kita. Amin. Apa yang kita pikirkan itu akan mengisi hati kita. Terus perbuatan, karakter. Amin. Baru terakhir pembaruan budi. Nah, itu di Matius 12 ayat 34. Kak Epi tolong baca Matius 12 ayat 34. Matius 12 ayat 34. Oke, terima kasih. Udah belum? Oke, terima kasih Kak Epi. Oke. Udah belum? Matius 12 ayat 34. Ini kita lanjut tentang pikiran, hati, bukan pikiran. Tadi kita bicara tentang pikiran. Sekarang kita bicara tentang hati. Amin. Silakan. Matius berapa tadi? 12 ayat 34. Matius berapa? 12 ayat 34. 12 ayat berapa tadi? 34. 34. Oke, terima kasih Kak Epi sudah membacakan. Silakan. 34. Hai kamu yang keturunan ular, beludak. Terus? Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Terus? Udah? Udah cuma sampai situ. Oke, makasih Pastor Epi. Oke. Jadi kita memikirkan hal-hal dari Tuhan. Maka hati pun menjadi seperti hati Tuhan, penuh kasih, sabar, rendah hati dan damai. Amin. Kalau kita memikirkan Tuhan, ada penuh kasih, sabar, rendah hati dan damai. 4 poin. Amin. Bagaimana caranya memiliki hati yang memikirkan Tuhan? Yang pertama, kita isi hati kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ada makan rohani yang menjaga hati tetap bersih dan kuat. Mazmur 119 ayat 11. Aku menyimpan janjimu dalam hatiku supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Artinya kita harus apa teman-teman? Isi hati kita dengan firman Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, jaga hati dari hal-hal yang kotor dan negatif. Dunia sering menanam iri hati, kebencian atau kekhawatiran. Tapi Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Dari disitulah terpancar kehidupan. Artinya,
kita harus isi hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita harus isi hati kita untuk bersuka cita. Jangan isi kebencian, iri hati, dan seterusnya. Amin. Yang ketiga, latih hati untuk bersyukur dan mengampuni. Hati yang bersyukur dan mudah mengampuni adalah hati yang disukai Tuhan. Dengan mengampuni, kita membiarkan kasih Tuhan mengalir bebas di dalam diri kita. Amin. Kita harus bersyukur dan belajar mengampuni supaya Tuhan dapat mengerti. Amin. Yang keempat, biarlah Roh Kudus menguasai hati kita. Roh Kudus menolong kita memiliki hati yang lemah lembut, peka akan Tuhan. Saat kita menyerahkan hati kepadanya, Dia akan menuntun kita berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran Tuhan. Amin. Hati pikiran kita harus benar-benar paham. Amin. Artinya, pikiran yang tertuju pada Tuhan akan membentuk hati yang menyenangkan hati Tuhan. Hati yang bersih, penuh kasih, taat akan memancarkan kehidupan yang memuliakan. Amin. Jadi, milikilah hati yang bersih, milikilah pikiran firman Tuhan, milikilah semuanya. Amin. Dimulai dari hati, pikiran, karakter, dan keempat baru pembaruan budi. Itulah yang harus kita belajarin nanti. Oke. Jadi, intinya hati dimulai dari hati kita. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Dimulai dari jaga hati, terus pikiran, terus karakter, terus pembaruan. Amin. Itu aja firman Tuhan. Saya serahkan ke Kak Linca untuk melanjutkan khotbahnya.